Saya di Jepang itu selama 3 tahun. Di sana itu saya sebagai kensuse pada bidang perkebunan. Jadi pebisnis itu susah karena gajinya belum pasti. Untuk modal, alhamdulillah banyak. Untuk pertama kali buat toko depan ini adalah sekitar 100 untuk tokonya saja. Setiap usaha itu pasti kita punya pengalaman, punya jatuh bangun. Jadi ketika jatuh itu memang sakit, tapi kita harus bangun lagi. Untung terus nggak bisa. Untung rugi kamu harus selalu tulis. Tapi saya selalu berusaha untuk meminimalisir kerugian. Jangan pelit pada orang tua. Ketika orang tua bilang, sekitar 2 tahun lulus SMK, bekerja di bagian sales untuk salesman elektronik selama 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan saya bekerja, terus saya kumpulkan uang 5 juta itu alhamdulillah terkumpul, dan itu saya planning untuk keluar negeri. Terus saya bicara sama orang tua, saya punya uang segini, apakah boleh saya untuk keluar negeri? Sementara di rumah itu cuma ada ibu. Jadi ibu itu nggak tega, nggak rela, soalnya di rumah pun nggak ada orang, cuma saya sama ibu. Bapak pun keluar negeri, kakak pun keluar negeri. Jadi saya mau ikut coba lah keluar negeri gimana sih gitu kan. Meskipun orang tua nggak menyetujui, saya bertekad itu keluar negeri itu di Malaysia. Saya punya tekad di sana pun nggak lama, 2 tahun. Waktu pengalaman di Malaysia, saya ketemu sama toke Cina namanya. Dia itu bilang gini, setiap orang itu punya tangan sendiri-sendiri. Jadi setiap tangan itu membawa keberuntungan. Dari situ saya punya, wah ini kayak orang Jawa punya sinung. Dan saya pun memperhatikan sendiri, saya itu di kambing itu nggak terlalu sukses mungkin ya. Setiap punya kambing itu ada yang sakit, ada yang kembung, sampai mati pun pernah. Tapi untuk sapi, alhamdulillah lancar dan sehat. Jadi saya itu mulai dari itu saya percaya, setiap tangan itu membawa keberuntungan dan juga rezeki sendiri-sendiri. Dan disitulah saya percaya kita harus bekerja keras supaya tetap bisa jadi sukses. Karena orang sukses itu nggak mudah, butuh banyak langkah, butuh disiplin. Saya di Jepang itu selama 3 tahun. Di sana itu saya belajar banyak ilmu, pengalaman seperti disiplin, jam kerja, etos kerja yang tinggi. Pengalaman di sana itu untuk kita bawa pulang sangat bermanfaat. Di Jepang itu saya sebagai kensuse. Jadi untuk kensuse itu kerja 3 tahun, kerja di sana pada bidang perkebunan seperti ubi jalar, wortel, sawi juga, kentang juga. Jadi di sana ada pabrik yang lumayan besar. Saya itu kerja di sana untuk bagian pengepakan. Jadi di sana ngepak, terus kita kadang kalau musim panen kita ya ke sawah. Nggak terlalu berat sih cuma di sana. Cuma jam kerjanya itu yang panjang. Yang untuk kerja biasa itu hari Senin sampai hari Sabtu. Itu jam 7 kita berangkat, jam 5 kita pulang. Itu udah wajib. Untuk saving mungkin yang nominal umumnya aja kepala 1 lah untuk minimal. Tapi kalau ada waktu kerja ya bisa lebih. Setelah 1 tahun saya pulang mau ngapain gitu kan. Terus akhirnya saya planningnya oke lah, sebelum saya masuk dunia usaha, planningnya saya menikah dulu. Setelah saya menikah itu saya rembukan sama istri, enaknya usaha apa ya gitu kan. Dia sudah mau yang online itu, saya suka di luar lapangan nih, kerja yang agak berat-berat lah, soalnya biasanya saya suka yang itu, kerja keras. Kita kemarin punya sapi lumayan banyak, si istri bilang, bagaimana kalau kita jualan sentrat sekalian sama yang sapinya nanti buat tabungan. Terus saya planning, saya cari distributor, terus cari teman-teman yang berpengalaman untuk bidang peternakan. Akhirnya saya putuskan untuk bikin toko peternakan. Untuk modal, alhamdulillah banyak. Untuk pertama kali buat toko depan ini adalah sekitar 100 untuk tokonya saja.
Soalnya ini adalah lahan kosong dan lahan sendiri dari orang tua sebenarnya. Dari 100 itu kita bikin toko ini belum termasuk ICR. Untuk isi toko adalah sekitar kepala 5 lah. Untuk lebih mungkin ada kurang ada lebihnya. Soalnya untuk bisnis di toko peternakan ini memang agak banyak uang atau banyak modal. Makanya setiap langkah itu harus hati-hati karena kita itu tidak mudah untuk masuk ke peternakan. Karena selain modalnya banyak, kita butuh pengalaman juga, butuh distributor dan butuh orang teman. Terutama kalau kita udah masuk circle-nya itu atau lingkungannya itu, insya Allah kita bisa. Tapi untuk masuk ke sana itu butuh banyak usaha. Saya itu bekerja pagi di toko, siang di toko, sore di toko. Malam pun saya di peternakan. Ngambar sapi, bersihin kandang itu masih. Jadi jam 6, setengah 6 itu saya bangun, saya pergi ke kandang. Terus jam 7 itu saya selesai, saya pulang ke toko. Habis itu kerja lagi sampai jam 5, kadang setengah 6. Habis itu mandi, setelah itu saya ke kandang lagi. Jadi saya itu hari-hari pun nggak ada istirahatnya, tetap semangat. Karena orang sukses itu nggak malas. Orang sukses itu tangannya itu nggak bisa santai. Dia itu selalu kerja keras. Tapi tetap aja kita harus berusaha sama berdoa. Untuk yang kemarin 2019 itu saya sama istri punya lumayan banyak sih. Untuk sapinya kemarin di kandang kami ada 8 ekor. Untuk pejantannya 4 dan betinanya ada 4. Tahun ini mungkin sedikit surut karena kita terkena wabah PMK. Sapi sendiri modalnya pun nggak sedikit. 1 ekor sapi pun kira-kira sekitar 20-15 juta itu. Jadi bayangkan jika kita itu kena PMK 1 kali 1 ekor, itu mungkin untuk pemulihannya pun agak susah. Supaya meminimalisir itu kerugian, jadi kita ambil amannya aja, kita pelihara yang sedikit aja. Tapi sekarang di kandang alhamdulillah masih ada 6. Jadi nggak terlalu takut karena rezeki itu ada yang ngatur. Yang penting kita sudah berusaha. Orang tua pun bicara kalau belum rezeki ya nggak apa-apa, kita itu cuma berusaha aja. Tapi tetap kalau ada apa-apa kita ikhlas. Saya kemarin beli 4 sapi untuk ukuran yang untuk pemula karena saya takut resiko. Untuk pemula saya kemarin beli harga 15-an. Dipelihara di kandang itu sekitar 1 tahun. Jadi 12 bulan dan kemarin saya kadang jual kita ada 29, ada 30, ada yang 27. Itu tergantung sapinya sendiri, kekuatan sapi atau posturnya sapi sendiri. Tapi untuk pembelajaran lagi kita belinya untuk harga yang lumayan agak besar seperti 20. Hasilnya pun lebih singkat, kita bisa singkat sekitar 6 bulan sampai 5 bulan itu sudah bisa untung. Tapi untuk yang pedet sekitar 1 tahun. Memang targetnya seperti itu. Untuk penghitungan sapi yang usia kita beli 15 sama yang 20 ke bawah itu perbandingan sangat besar. Untuk 15 kita pelihara 1 tahun itu untungnya sedikit karena kita beli pedetan itu banyak faktor. Seperti dia nggak suka makan, dia stres, seperti dia sakit itu mesti ada. Makanya dia perkembangannya pun nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu besar. Tapi untuk yang perbandingan harga 20 ke bawah, kita bisa beli yang sapinya besar, tua, nggak terlalu gemuk. Kita beli yang agak kurusan sedikit. Jadi itu untuk keuntungan kita bisa lebih banyak. Yang beli 15 selama 1 tahun kita untungnya 300 itu 1 bulan. Untuk 1 ekor sapi selama 1 tahun 3.600.000. Untuk yang besar itu pernah nemu sih. Untuk rezeki kan nggak tahu ya. Kita kemarin pernah nemu itu 1 bulan selama jangka waktu 6 bulan. Saya itu pernah dapat 1 juta untuk 1 bulan. Jadi perbandingan seperti itu untuk yang pedetan sekitar 300, untuk yang 20 ke bawah itu bisa 1 juta. Jangka waktu 6 bulan. Ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, itu tergantung postur sapi sendiri. Bakalan pada penggemukan itu sangat pengaruh. Kita beli bibit seperti apa, harganya pun berpengaruh. Jadi bagi perintis untuk membeli sapi itu usahakan yang jeglogannya besar, badannya besar, tulangan besar, tinggi itu sangat saya prioritaskan untuk penggemukan sapi. Untuk perhitungan sendiri, saya sama istri pun selalu tiap pengeluaran harus ditulis. Jadi kamu itu bisa belajar
bahwasanya pengeluaran segini, hasilnya segini, kamu itu bisa mengembangkan usaha sendiri, bisa belajar, karena belajar itu hal yang paling utama, terutama pengalaman. Tiap usaha itu pasti kita punya pengalaman, punya jatuh bangun. Ketika jatuh itu memang sakit, tapi kita harus bangun lagi. Si istri pun selalu support saya dari belakang, tulis, harus disiplin, terus tulis. Berapapun kamu rugi, harus kamu tulis. Untung terus nggak bisa. Untung rugi kamu harus selalu tulis. Tapi saya selalu berusaha untuk meminimalisir kerugian. Karena setiap usaha pasti ada kerugian. Menurut saya prinsip keuangan itu jangan pelit pada orang tua. Ketika orang tua bilang, saya mau ini, cepat kasih dia. Kalau orang tua lagi bawa beban berat itu, cepat samperin orang tua, kasih dia bantuan ringan. Jangan sampai dia berat. Meskipun orang tua kadang kan nggak ngeluh. Cuma dia itu mesti penat. Bisa dilihat dari sini, kadang dia mesti penat. Kita hibur dia sebentar. Target saya sukses adalah untuk orang tua dan keluarga, sebenarnya seperti itu. Menurut saya, karena perputaran sapi jika volumenya atau ekornya itu jumlahnya kecil, itu cuma bisa tabungan. Tapi untuk kapasitas besar, kita bisa main bisnis. Soalnya untuk satu ekor itu minimal kita untuk penggemukan aja, ibaratnya satu bulan itu sekitar 750 sampai 1 juta. Tergantung bobot sapi. Karena konsumsi sapi itu per hari bisa sampai 20.000 sampai 25.000. Kalau jumlah banyak itu beda, cycle-nya bisa putar dia. Kalau cuma sedikit, 1, 2 itu mungkin cuma tabungan karena dia nggak bisa putar. Sapi itu sebagai tabungan. Tapi begitu saya masuk ke dunia sapi, itu teman-teman pun bilang, wah, sapi itu bukan hanya tabungan. Sapi itu jika kita benar-benar, jika kita punya prinsip, itu bisa jadi bisnis. Dari sekian teman-teman itu yang masuk ke dunia sapi, memang seperti itu. Ada keuntungan yang lebih besar daripada saya ada. Dan dia itu selain dari pekerja, dia itu pun menyambi. Jadi sapi itu sebagai pekerjaan dia, bukan hanya sebagai tabungan, tapi dia sebagai bisnis juga. Dan dia punya untung lebih besar. Bagi kawan-kawan, teman-teman yang masih muda, tetap semangat karena untuk proses itu nggak gampang. Jadi pebisnis itu susah karena gajinya belum pasti. Cuma ya inilah jalan, terus inilah yang saya targetkan pada diri saya sendiri. Saya Rudi Susanto, owner dari Indo Jaya Ternak, alamat Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.